lah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari dan di waktu yang mulia, yaitu tahun baru Islam 1447 Hijriah. Nah, kemarin hari Kamis itu sudah 1446 ya Allah. Ini 1447. Bertambahnya umur, berpindahnya bulan, berpindahnya hari, berpindahnya tahun, artinya umur kita semakin berkurang. Nah, berkurang nih umur kita nih. Ada bertambah, ada berkurang. Nah, oleh karenanya gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun sholatun nafal. Ini fasal menjelaskan sholat sunnah lah. Sholat sunnah. Jadi sholat itu ada yang sholat yang wajib, ada yang sholat yang sunnah. Sholat wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, ya Allah, wajib. Bilanya sunnah dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mengapa. Artinya kan dapat pahala. Lah, kan dapat pahalanya. Nah, sholatun nafal, sholat sunnah. Dan sholat ini adalah ibadah yang paling dicintai dan disukai oleh Nabi Muhammad. Dari sekian banyak amal ibadah itu banyak sebujurnya. Ibadah adalah sesuatu atau aktivitas yang menarik atau memancing rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala sayang lawan kita. Ya kalau kita sholat, kita puasa. Sebujurnya awal tahun ini dianjurkan berpuasa. Kita sholat, kita puasa, kita membaca Al-Quran, kita hadir majelis. Nah, ibadah yang kita lakukan itu tujuannya untuk apa? Untuk menarik, memancing rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amal ibadah yang kita lakukan, maka semakin banyak rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Nah, hendak disayangi oleh Allah banyak ibadah. Nah, dan ibadah yang paling dicintai dan disukai oleh Nabi Muhammad adalah as-shalah. Salat. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala jadikan hobiku di dalam salat. Nabi Muhammad itu paling suka salat. Makanya sampai-sampai itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tahajjud hatta yatawarramat qadamah. Beliau itu salat di sepertiga malam sampai batis sidin bengkak, kaki beliau bengkak. Saking banyaknya nih ibadah salat yang beliau lakukan. Nah, salatlah. Jadi kita kalau ditanya Nabi Muhammad tuh punya hobi tidak? Oh, punya. Apa hobi Nabi Muhammad? Hobi Nabi Muhammad salat. Nabi Muhammad paling suka sholat. Bilanya ada masalah, sholat. Bilanya bisi hajat, sholat. Ya kan? Bilanya bingung memilih antara pilihan, sholat. Nah, sholat. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah Subhanahu wa taala jadikan hobiku, kata Nabi Muhammad, adalah sholat.
Nah, kita membahas tentang sholatun nafal, sholat yang disunahkan. Sebab ketika seseorang itu sholatlah, tatkala seseorang itu sholat, semua badan kita itu bergerak lah. Mata kita bergerak, jangan kapas sujudan. Seluruh badan kita. Makanya disebutkan semua ibadah terhimpun, terkumpul di dalam sholat. Berbagai macam ibadah. Kenapa? Jadi sholat itu adalah ibadah yang dipilih oleh Nabi, yang dijadikan hobi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan hobinya sholat. Kenapa jadi Nabi Muhammad tuh hobinya sholat? Karena di dalam sholat terkumpul berbagai macam ibadah, ketaatan. Di dalam sholat ada doa, di dalam sholat ada salawat, di dalam sholat ada zikir, di dalam sholat ada Al-Quran, di dalam sholat ada istighfar, di dalam sholat ada banyak kaya kalau. Nah, berbagai macam ibadah ada di dalam sholat. Bahkan ulama mengatakan di dalam sholat itu ada puasa. Mana puasanya? Orang sembahyang nggak ada boleh makan. Ya Allah, artinya ketika sholat ada ibadah puasanya. Di dalam sholat ada haji. Mana hajinya dalam sholat? Sama-sama arah ke Baitullah, ke Ka'bah. Ya Allah. Nah, di dalam sholat ada zakat. Mana zakatnya? Zakatnya kita mengorbankan waktu. Ya Allah. Mengorbankan waktu untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat ini adalah ibadah yang sangat-sangat disukai oleh Nabi Muhammad. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hobiku di dalam sholat. Sholatun nafal. Ini bab membicarakan tentang salat-salat sunnah. As-salawatul mandubatu kasiratun. Salat sunnah tuh banyak. Sambat tak banyak salat sunnah tuh. Qobliyah ba'diyah. Salat hajat. Salat salat duha, salat isyraq, salat tasbih. Nah, banyak salat ya Allah. Banyak salat-salat tuh banyak, salat sunnah tuh banyak. Ya kan? Salat witir, salat tarawih. Nah, banyak salat taubat. Salat tuh banyak. As-salawatul mandubatu kasiratun. Salat itu banyak, salat sunnah itu banyak. Banyak ya Allah. Wahya ala salasah aqsam. Dan salat sunnah itu terbagi kepada 3 bahagian. Dari saking banyaknya nilai ibadah salat itu terbagi kepada 3. Jadi yang banyak itu terbagi kembali kepada 3 yang ini. Nafilatun laha waktun. Yang pertama salat sunnah yang ada waktunya. Yang terkait dengan waktu, ya terikat dengan waktu. Ya kan? Contoh yang terikat dengan waktu. Salat isyraq. Apabila waktunya. Salat isyraq ketika atau setelah terbit matahari. Ya kalau terikat dengan waktu. Salat duha begitu juga. Kada boleh sembahyang duha, sembahyang isyraq tuh imba asar, ada boleh. Aku aja mbak isyraq imba maghrib aja ada boleh. Kenapa? Karena terikat dengan waktu. Nafilatun laha waktun. Salat sunnah yang terikat dengan waktu. Banyak ya Allah.
Sembahyang witir, sembahyang tarawih mintu aja lah. Terikat dengan waktu kada? Waktu tarawih kada boleh dikerjakan malam ini. Selain bulan Ramadan tidak boleh. Nah, karena apa ya? Terikat dengan waktu. Nah itu nafilatun laha waktun. Salat yang terikat dengan waktu. Sembahyang tarawih contohnya ya Allah. Salat Idul Fitri, Idul Adha, itu juga. Kemudian wanafilatun laha sababun. Ada juga salat sunnah itu terikat dengan sebab. Jadi kan waktu ini terikat dengan sebab. Nah. Terikat dengan sebab. Contohnya apa ya? Seperti tahiyatul masjid. Ya kalau itu kan terikat dengan sebab. Bilanya pian masuk masjid sunnah sembahyang. Iya kada? Nah, apalagi contohnya salat yang terikat dengan sebab wudu. Bilanya berwudu sembahyang. Nah, jadi sebab kita karena kesembahyang karena berwudu terikat dengan sebab ya kalau masuk masjid, kenapa masuk sembahyang? Karena masuk masjid. Kenapa jadi sembahyang sunat wudu? Karena imam wudu. Nah, sebab terikat dengan sebab. Apalagi gerhana. Ya lah. Matahari atau bulan. Diinfokan nah, gerhana aja orang. Disunahkan sembahyang, mau ada gerhana kan sembahyang. Terikat dengan sebab. Apalagi ya? Istikharah. Nah, karena bingung ya antara pilihan nih. Lalu sembahyang, ngarannya sembahyang istikharah. Terikat ya dengan sebab. Nah. Oke. Nafilatun laha sababun wa nafilatun mutlaqatun. Dan yang terakhir yang ketiga sunnah mutlak, tidak terikat oleh waktu maupun sebab. Bebas lah. Kada terikat dengan waktu ataupun sebab. Contohnya apa ya? Kada terikat dengan waktu dan sebab. Banyak kayak lah. Yang ada terikat sembahyang taubat. Bebas aja apabila kalau sembahyang taubat. Sembahyang hajat itu juga. Nah itu sunnah mutlak tak. Fannafilatulah allati laha waqtun. Mithlu sholatil aidain, Aidil Fitri, wa Aidil Adha, wa yadkhulu waqtuhuma bi tulu'i syamsi yaumal Aid, wa yastamirru ila zawaliha wa huma afdalun nawafil wa yustahabu an tusalla jama'atan. Salat sunnah yang terikat dengan waktu seperti salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Ya kah? Disunahkan sembahyang itu ketika hari raya aja. Mun kada hari raya Bang ya? Kada disunahkan. Nah, terikat dengan waktu ngarannya sunnahnya ini. Nah. Waktu masuk salat kedua hari raya tersebut dimulai ketika matahari terbit pada hari raya hingga tergelincir matahari waktu zuhur. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri ini kan tatkala matahari terbit, ya kah? Terbit. Nah, mulai sudah tak diperbolehkan untuk sholat, ya kah? Boleh kita sholat. Sampai kapan? Sampai zuhur. Boleh kada goroja sembahyang babila garang goronya waktunya habis sembahyang Id tuh babila garang. Apakah ketika orang bulikan dari masjid sembahyang Id sudah kada kali sembahyang? Boleh sampai zuhur. Kada apa-apa ya. Sembahyang Id nih ya Allah.
Di sana kan jam sembahyang idnya landong jam 9 jam 10-an kada apa-apa. Ini batas yang kada boleh imbah juhur. Imbah juhur udah boleh lagi yang sembahyang id. Dari setelah isyraq terbitnya matahari sampai juhur itu waktu salat id. Nah, intinya salat id ini terikat dengan waktu. Nah, terikat. Jadi disunahkan sembahyang id ini bilangnya hari raya aja. Mau kada hari raya kada disunahkan. Satu. Salat id adalah sunnah yang paling utama dan disunahkan dilakukan secara berjamaah. Ulang nela. Salat id itu sunnah kita tuh mengerjakan berjamaah. Ya kah? Sunnah. Sunnah utama dan disunahkan dilakukan secara berjamaah. Misalnya kada berjamaah bang guru jangan kada apa-apa. Nah, kada apa-apa kada berjamaah. Sunnah. Disunahkan dilakukan berjamaah aja ya kalau. Ini sholat sunnah yang paling afdol nih. Deretan pertama adalah sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa sholatul id rakaatani tuh membahas masalah sholat id masihlah. Wa sholatul id rakaatan tuhrimu bihima biniyati Idul Fitri atau biniyati Idul Adha. Wa ba'da takbiratul ihram wa du'ail iftitah taqulu Allahu akbar sab'an fi raqatil ula wa taqulu baina kulli takbiratain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa ba'da takbirati sabi'ah taqra'ul fatihah fas suratu wa tukammilu raq'ah fa idza qamat ila raq'ah ats-tsaniyah kabbarat khamsan wa qalat baina kulli takbiratain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa ba'da takbiratil khamisah taqra'ul fatihah wa tukammilus shalah. Salat id sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat lah. Salat id nih. Membahas salat id pulang kita lah. Walaupun sudah id kita nih. Imbah pang sudah ya kalau. Ini membahas babnya pang sudah ya kalau karena babnya. Intinya salat id itu salat sunnah yang paling afdol adalah salat id. Entah itu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nah, salat id ini dilakukan 2 rakaat. Nah, Idul Fitri ataupun dengan niat Idul Fitri atau niat Idul Adha. Ketika takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram dan doa iftitah, Allahu akbar. Takbiratul ihram ngarannya baca doa iftitah pulang ya Allah. Hendaknya engkau mengucapkan takbir. Tuntung baca doa iftitah, Allahu akbar kabiro. Hanya angkat pulang takbir, Allahu akbar. Berapa kali? Sebanyak 7 kali. Rakaat pertama nih lah. Jadi takbiratul ihram yang pertama itu kada dibuat tak? Ya kah? Usali sunat Idul Fitri misalnya. Allahu akbar baca doa iftitah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Selesai membaca doa iftitah, lanjut takbir sebanyak 7 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. 7 kali. Ya kah? Mau 4 kali sampai kipayat ngarannya. 7 kali. Nah. Sab'an fi raqatil ula wa taqulu baina kulli takbiratain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Antara takbir itu kita dianjurkan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tak? Sekali ya kah? Takul Allahu akbar. Sekali. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa ba'da takbiratis sabi'ah taqra'ul Fatihah. Sampai 7 kali ya Allah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sampai 7 kali nih. Disebutkan yang tujuannya baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuntung ya kah 7 kali?
Nah, maka taqra'ul Fatihah, baca Al-Fatihah. Fas surah, kemudian dilanjutkan dengan surah. Wa tukallimur rak'ah. Nah, selanjutnya ruku, i'tidal, sujud dan lain-lain sempurna rakaat ya Allah. Fa idza qamat ila rak'ah. Fa idza qamat ila rak'ah ats-tsaniyah kaburat khamsan. Ketika berdiri pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kelima 5 kali. Wa qalat baina kulli takbiratain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sama bacaannya kalau ketika di sela-sela takbir